Jamaah yang Allah muliakan, berbicara tentang keyakinan dan belajar keyakinan, ada sebuah diskusi menarik beberapa ulama klasik ketika mereka berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan. Diskusi ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Yaqin. Singkat cerita, ada beberapa nama besar yang berkumpul dan membahas tentang kemiskinan dan keyakinan. Kemiskinan dan kekayaan, mohon maaf. Kemiskinan dan kekayaan. Yang ngumpul itu diantaranya Hudzaifah Al-Mar'ashi, lalu Sulaiman Al-Khawas, dan Yusuf bin Asbat. Hudzaifah, kalau bahasa Sunda Hudzaifah, Sulaiman, dan Yusuf rahimahumullah. Hudzaifah Al-Mar'ashi, Sulaiman Al-Khawas, dan Yusuf bin Asbat. Jadi yang berkumpul Hudzaifah, Sulaiman, dan Yusuf. Nah, mereka berbincang tentang kemiskinan dan kekayaan. Fatadzakarul faqra wal ghina. Berbicara tentang kemiskinan dan kefakiran dan kekayaan. Isu yang selalu menarik ya. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Dan semua kita atau secara umum orang tuh berusaha menghindar dari kemiskinan. Dan ketika diskusi berlangsung, semua kasih opini, semua kasih masukan, semua kasih pandangan. Yang menarik, Sulaiman sakit. Sulaiman Al-Khawas sakit. Oh, lagi sakit Pak Ustadz? Bukan, sakit di sini bahasa Arab. Kata benda subjek. Artinya Sulaiman tuh diam aja. Sakit dari sakata sekutu. Artinya diam. Jadi yang lain bicara, yang lain kasih opini, yang lain kasih pandangan. Sulaiman Al-Khawas diam aja. Diam aja. Faqala ba'duhum, dan beliau mendengarkan sebagian mengatakan al-ghina man kana lahu baitun yukinnu. Kekayaan itu adalah orang yang memiliki rumah yang bisa menaungi dia. Ada yang mengatakan begitu. Kaya itu menurut saya kalau kita punya rumah yang bisa menjadi tempat bernaung, tempat tinggal dan lain-lain. Wa thawbun yasturuhu. Dan kalau dia punya pakaian yang bisa dia gunakan untuk menutup tubuhnya. Wasadat min aishin yakufuhu an fuduli dunia. Dan kecukupan dalam hidup yang bisa mencukupi dia dari perhiasan dunia yang berlebih-lebihan. Jadi yang ada mengatakan bahwa kaya itu kalau kita punya rumah, kalau kita punya baju, dan kalau kita punya kecukupan hidup atau harta yang membuat kita tidak berlebih-lebihan dari perhiasan dunia. Itu sebuah opini tentang kekayaan dan masuk akal. Saya rasa kalau kita survei orang-orang di masyarakat, banyak yang setuju. Kaya itu kalau punya rumah, bajunya oke, terus punya kecukupan harta dan materi. Tapi belum selesai. Sebagian mengatakan qala ba'duhum, sebagian dari mereka memberikan pandangan yang lain, al-ghina man lam yahtaj ilan nas. Oh, kalau menurut saya kekayaan itu adalah ketika seorang tidak butuh dengan manusia. Itu kaya. Jadi kekayaan adalah ketika seseorang itu tidak butuh dengan manusia. Kekayaan adalah pada saat seseorang itu tidak butuh pada manusia. Tapi ternyata diamnya Sulaiman ditangkap oleh teman-temannya. Sehingga mereka penasaran, pandangannya Sulaiman itu apa sih? Kok diam aja dari tadi? Hadirin Allah muliakan.
Lalu mereka mengatakan kepada Sulaiman Al-Khawas, "Ma taqulu anta ya Aba Ayyub?" Wahai Aba Ayyub. Abu Ayyub tuh kunyahnya Sulaiman. Kita udah bahas tentang kunyah ya. Nama panggilan. Bapaknya Ayub gitu loh. Menurut engkau kekayaan itu apa sih? Pandangan kau tuh gimana tentang kekayaan dan kemiskinan? Begitu ditanya tentang hal ini, fabaka. Fabaka. Sulaiman Al-Khawas menangis. Lihat para ulama kita ya, hatinya tuh lembut gitu. Lalu beliau katakan, ra'aitu jawami al-ghina fit tawakkul. Saya melihat bahwa jawami ul-ghina fit tawakkul. Gina dengan paket komplit ya, atau maaf, gina kekayaan yang komplit dengan segala unsur-unsurnya, itu ada di dalam ketawakalan seseorang kepada Allah. Itulah kekayaan yang komplit, jawami, kekayaan yang komprehensif, yang nggak ada celah, kan gitu ya. Banyak orang kalau ngeliat dari mobilnya dia kaya, orang pikir dia kaya, tapi ternyata ketika main ke rumahnya biasa aja. Ternyata investasinya di mobil. Kenapa? Karena dia harus sering ketemu klien, dia harus bangun personal branding. Mobilnya, dia kemana-mana orang akan nengok. Tapi pas ke rumahnya, begini doang ya rumahnya, biasa aja, biasa. Ada nggak? Banyak seperti itu, banyak. Dan investasinya di mobil. Bahkan ada orang deal tuh di dalam mobilnya. Pokoknya mobilnya tuh keren banget. Tapi rumahnya biasa aja. Ada orang gitu, ada. Kalau lihat sepatunya, orang pikir dia kaya nih. Sneakersnya tuh, masya Allah. Orang pikir, ini orang kaya nih. Padahal ketika ke parkiran, ke mobilnya biasa aja. Ke rumahnya biasa juga. Tapi dia emang kolektor sneakers. Suka dia. Dan emang uangnya dibelikan buat itu. Jadi nggak komplit gitu kayak ini kata Sulaiman, ini kekayaan yang komplit udah dari semua sisi dia kaya. Kata Sulaiman, kaya itu ditawakal kepada Allah. Ketika kita serahkan semua kepada Allah, lalu kita bergantung kepada Rabbul Alamin, lalu kita jalanin deh apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu kaya. Itu kaya. Kita lanjutkan. Wa ra'aitu jawami asyar fil minal qunut. Dan aku melihat semua keburukan itu berasal dari mental putus asa, keputusasaan. Aku melihat semua keburukan itu dari keputusasaan, mental yang kerdil, mental yang lemah,
Jamaah, kita harus catat ini value-value mahal semua. Ini kalau ada orang bicara di seminar, lalu tiket masuknya puluhan juta, worth it, layak. Yang beliau sampaikan ini kunci-kunci kehidupan. Lo katakan semua keburukan itu salah satu asal muasalnya itu sifat putus asa. Sifat putus asa bukan beratnya ujian, tapi mental Anda yang lemah. Bukan beratnya musibah. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang suka kita bawakan juga, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wah, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang buat aneh-aneh nggak jelas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bayangkan, ini ayat bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini bicara tentang para pendosa, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Pengen baik, jatuh lagi, pengen baik, jatuh lagi, pengen baik, tersungkur lagi, pengen bangkit, tersungkur lagi. Apa kata Allah? Jangan pernah putus asa. Kalau nggak mengatakan, emang nggak ada kebaikan deh lo pade ya? Nggak bilang begitu. Udah dibilangin kok nggak berubah-berubah, nggak bilang demikian. Sampai kapan mau berubah? Nggak bilang demikian. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Ini kan dalam. Dan siapa di antara kita menyikapi orang yang suka melakukan kesalahan dengan konsep ini? Atau kita hancurkan dia? Kita hancurkan mentalnya, kita jatuhkan, kita bully, kita... Harusnya kan seorang muslim demikian. Ngeliat saudaranya salah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Harusnya kan seorang muslim ngelihat keluarganya buat salah. Ternyata salah satu anggota keluarga kita ketangkep, sekarang ada di polsek. Karena ganja atau putau datang, apa yang dikatakan? Kamu tuh bikin malu keluarga aja. Atau kita katakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, bang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Oh, Masya Allah. Oh, ini dalam jamaah. Ketika kita nggak usah bicara orang lain lah. Keluarga aja di keluarga. Melakukan kesalahan fatal, di antara keluarga melakukan apa yang kita? Apakah kita menjawab, kamu bikin malu keluarga? Kamu memang nggak punya masa depan. Kamu tuh nggak berubah-berubah ya. Aku udah capek, aku udah capek, aku udah capek. Atau kita akan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini ayat untuk orang-orang yang melampaui batas, yang berdosa, yang bermaksiat, yang melakukan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lihat bagaimana dalamnya para ulama kita, dalamnya Sulaiman bin Khawat. Jangan pernah putus asa. Saya lihat banyaknya semua keburukan, jawami usyar, itu dari keputusasaan, bukan beratnya masalah. Bukan udah mengkristalnya sifat buruk gitu loh. Sebagian dari kita tuh sifat buruknya kan udah mengkristal di dalam dirinya. Ingin berubah salah lagi, ingin berubah salah lagi, ingin berubah jatuh lagi, ingin berubah jatuh lagi. Bukan itu. Selama dia nggak putus asa, Allah kan akan ampuni dosa-dosanya. Dan kalau Allah akan ampuni, atau kalau Allah ampuni, dia akan bisa berubah. Ini kan kita susah berubah karena dosa. Ini konsep mahal jamaah. Jawami usyar minul kunut. Semua keburukan
itu seringkali berasal dari keputusasaan, bukan fatalnya kesalahan. Karena orang kalau melakukan kesalahan fatal, lalu dia bangkit lagi, dia percaya diri lagi, dia bertawakal kepada Allah, lihat, bertawakal kepada Allah, selesai. Dia akan berada di top. Kartu mati kan cuma dua, jamaah. Kartu mati itu nyawa di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Selama nggak ada dua hal itu, nggak ada istilah kartu mati dalam kehidupan. Skakmat itu cuma dua, nyawa di tenggorokan, matahari terbit dari barat. Selama tidak ada itu, permainan masih berjalan. Makanya sebenarnya jangan salahkan musibah atau ujiannya, salahkan mental kerdil kita, keputusasaan kita. Nah, gimana caranya? Mari kita lanjutkan lagi. Wal gina haqqul gina man askanallahu qalbahu min ginahu yaqina wa min ma'rifati tawakkula. Hadirin Allah muliakan. Dan kata beliau, gina yang sesungguhnya, gina yang mohon maaf saya belum artikan kebiasaan, kekayaan yang sejati. Al-gina itu kekayaan yang sejati. Al-gina haqqul gina, kekayaan yang sebenarnya, yang sejati, yang pure, yang benar. Man askanallahu qalbahu min ginahu yaqina, itu orang yang Allah tenangkan hatinya dengan seluruh kekayaan Allah dan karunia-Nya. Dan semua mengkristal menjadi sebuah keyakinan. Jadi kekayaan yang sesungguhnya, yang benar-benar kekayaan, adalah orang yang Allah berikan ketenangan dalam dirinya dengan segala karunia, segala ilmu, segala macam, sehingga sampai pada titik dia yakin sebenar-benarnya dengan Allah. Wa min ma'rifatihi tawakkula, dan semua itu menjadikan atau menjadi ilmu dan ma'rifat, ilmu tentang Allah, mengenal Allah, sehingga dia tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya dan bergantung kepada Allah. Itu kekayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa min atayahu wa qasamihi ridho. Dan diberikan ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada dia. Itu kekayaan yang sejati. Ingin jadi orang kaya, ini tipsnya. Yakin sama Allah. Kita simpulkan, yakin kepada Allah. Lalu yang kedua, bertawakal. Karena kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita serahkan semua diri ini kepada Allah. Karena kita tahu siapa Rabb kita. Karena ma'rifatullah itu. Kita tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah maha baik dengan kita. Allah maha sayang sama kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan semuanya kepada Allah.